Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bijalalihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Kamis tanggal 13 dari bulan Syawal 1447 Hijriah. Allah kembali memberikan kemudahan kepada kita semua untuk melanjutkan pelajaran kita masih di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. Dan kita masih di bab tentang keutamaan lapar, kesederhanaan hidup, bersahaja di dalam makanan dan juga pakaian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan hadis dari jalan sahabat Abi Sa'id, dari jalan Abi Sa'idinil Maqburi, dari sahabat Abi Hurairah. Betul yang ini, Bu? Annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyatun fada'auhu fa'aba an ya'kulah wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba min khubzis sya'ir. Rawahu al-Bukhari. Dari Abi Sa'id Al-Maqburi, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya beliau, siapa beliau di sini? Abu Hurairah. Beliau pernah berjalan melewati satu kaum yang di hadapan mereka itu terdapat daging kambing masliyah, daging kambing bakar. Ya, mereka sedang menikmati hidangan, ya kalau di kita kambing guling, begitu ya, yang dibakar. Lantas mereka memanggil sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa'aba an ya'kula, namun beliau menolak untuk ikut makan. Seraya beliau menyampaikan bahwa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini walam yashba min khubzis sya'ir, sementara beliau tidak pernah kenyang makan roti gandum. Hadis ini sahih riwayat Imam
Al-Bukhari. Rasa-rasanya hadis ini sangat-sangat bertolak belakang dengan keadaan kita. Ya Ibu, kapan Ibu berhenti makan? Kapan berhenti makan? Kalau sudah sangat kenyang sekali. Begitu kan Bu? Kebanyakan kita kan begitu. Padahal sudah sendawa itu. Karena sudah sepiring setengah gitu ya. Begitu. Itu kan pertanda bahwa lambung kita sudah penuh. Dilanjut atau selesai? Masih setengah piring lagi. Akhirnya dilanjut lagi. Ya, sebelum betul-betul kenyang biasanya kita belum berhenti. Dan kebiasaan kita memang makan itu dengan beragam jenis makanan. Ada makanan inti, ada muqaddimahnya, ada juga cuci mulutnya. Berarti sekali proses makan itu bisa 3 ronde. Begitu. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Maka ini jadi nasihat kita semua. Nasihat bagi kita semua. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memperbaiki diri. Sekarang ustadz-ustadz yang bungah itu, tahu bungah Ibu? Bungah itu bahasa Sunda, artinya bahagia. Ya. Tapi itu plesetan, bungah itu kembung di tengah, alias perut buncit. Gitu ya. Itu sudah mulai banyak yang disadarkan dan diperingatkan. Ya, supaya apa? Supaya menjaga pola makan. Karena mereka ini sejatinya panutan, kan begitu. Kalau kemudian mengajarkan bab ini, ya, ustadznya obesitas. Ya. Ini kan rasa-rasanya kurang pas, begitu ya. Kurang pas. Kenapa? Karena ini mengajarkan kebersahajaan di dalam makanan. Kalau obesitas itu berarti bukan bersahaja. Obesitas itu berarti kelebihan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka semoga kita semua mendapatkan hidayah dalam masalah ini. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lihat, perhatikan kondisi Nabi. Ternyata beliau keluar dari dunia ini walam yashba min khubzis syair. Sementara beliau tidak pernah kenyang makan roti gandum. Masya Allah. Disinilah ibu-ibu yang dirahmati Allah yang menunjukkan bagaimana kesederhanaan, kebersahajaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik kaitannya berkaitan dengan makanan ataupun berkaitan dengan minuman. Sangat bersahaja. Jadi seringnya Nabi itu berhenti dari makan sebelum merasa kekenyangan. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, terkadang kita ini susah juga Ibu ya. Memang pola dari awalnya rata-rata begitu. Anak itu kalau susah makan, ibunya pusing tidak? Pusing. Ini anak saya ini susah makan. Gitu ya. Pengennya anaknya itu doyan makan, lahap makan. Ya. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai-sampai zaman-zaman dulu itu ada istilah anak itu dicekokin. Dicekok. Ada yang pernah Ibu? Di tukang mbok-mbok jamu itu biasanya nanti dikasih elap begitu, ada kunyit yang ditumbuk, baru nanti dicekokin secara paksa ke mulutnya anak yang tidak punya selera makan. Supaya apa itu? Supaya doyan
makan. Ya. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, perut yang kosong itu ternyata bermanfaat bagi kesehatan. Jadi diet terbaik itu ya tidak usah makan sebetulnya. Ya. Kenapa? Karena akhirnya nanti tubuh ini akan memakan dirinya sendiri, menggerogoti sel-sel yang rusak di dalam tubuh. Makanya Masya Allah, sebulan kemarin ya kita dididik sejatinya bagaimana kita bersahaja di dalam masalah ini. Dan semoga pola yang baik di bulan Ramadan kemarin itu berlanjut di 11 bulan ke depan. Ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini yang harus diperbaiki, dibenahi. Dan harus istiqomah seperti itu. Ya, supaya kaum muslimin itu benar-benar mendapatkan kesehatan. Dengan sehat mereka bisa menuntut ilmu agama dengan semangat. Dengan kesehatan mereka bisa mengamalkan ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Dengan jiwa dan raga yang sehat mereka bisa berdakwah lebih semangat lagi. Nah, ini fungsinya. Kebersahajaan di dalam makanan itu akan berdampak kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Taib. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang lain. Di antaranya dianjurkan untuk mengundang atau mengajak orang-orang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dzu fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, dianjurkan untuk diundang ikut makan di dalam hidangan kita. Tentu sewajarnya gitu ya. Jadi kalau ngundang makan itu ibu, barakallahu fikum, kalau tamunya sudah selesai makan sesuai porsinya masing-masing, jangan disuruh nambah. Kalau kita kan disuruh nambah gitu ya. Pak Ustadz tambah lagi Pak Ustadz. Pak Ustadz makannya sedikit ya. Padahal sudah 2 piring itu gitu. Belum wade-wadeannya, belum cuci mulutnya. Tapi gimana, kadang serba salah. Tuan rumahnya nyuruh nambah. Orang kalau suruh nambah ya tergoda, kan begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi diundang orang-orang yang memiliki keutamaan. Kenapa ibu mengundang makan orang-orang soleh dan orang-orang yang memiliki keutamaan? Karena mengundang mereka itu sejatinya merupakan keberkahan. Orang soleh itu kalau diundang makan, dia tidak akan mencaci makanan kita. Justru yang ada dia mendoakan keberkahan kepada kita. Dan ini sejatinya menghasilkan keberkahan yang begitu besar. Makanan kita akhirnya disantap oleh orang-orang soleh. Kemudian rezeki kita mudah-mudahan dengan itu menjadi rezeki yang berkah. Termasuk kita sebagai pengundangnya. Semoga dengan kehadiran orang-orang yang memiliki keutamaan ini, rumah kita rumah yang diberkahi, rumah tangga kita rumah tangga yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Maka ini ada anjuran mengundang orang-orang soleh. Jadi kali-kali ibu kalau hajatan itu undang santri, undang anak-anak yatim datang untuk makan menyantap makanan hidangan kita. Supaya apa? Supaya menghasilkan keberkahan. Taib. Dari sini juga kita bisa memahami bahwa boleh bagi seorang muslim untuk makan makanan yang halal, makanan yang tayyib, namun tanpa berlebih-lebihan, tanpa kemudian memubazirkan makanan dan minuman itu. Nah, contoh makanan di musim lebaran, sesuai kan ibu? Kalau misalkan rumah kita itu jarang dikunjungi orang, jangan serba diadain.
Begitu ya. Kalau keluarga kita keluarga yang sedikit, maka sesuaikan makanannya. Jangan kemudian berlebih-lebihan yang ujung-ujungnya akhirnya kebuang. Akhirnya kan menjadi mubadzir. Kenapa? Karena makanan minuman itu amanah. Makanan minuman itu amanah. Ketika kemudian menjadi makanan dan minuman yang mubadzir, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka cek lagi kulkasnya, cek lagi freezernya, cek lagi tempat-tempat penyimpanan makanan. Jangan sampai ada makanan yang tertimbun kemudian akhirnya kadaluarsa, akhirnya menjadi makanan yang mubadzir. Ya, apalagi ibu-ibu yang kulkasnya sampai 3 pintu gitu ya. Freezernya sampai 1 meter kali 1 meter. Begitu ya. Nah, itu perhatikan. Perhatikan. Jangan sampai ada makanan yang mubadzir. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Segala sesuatu sesuaikan dengan porsi keadaan kita. Ya. Kalau di rumah cuman berdua sama suami saja, ya sederhanakan penyimpanan stok makanan itu. Beda kalau ibu, ya barakallahu fikum, walaupun berdua sama suami tapi tiap hari cucu-cucu sering datang ke rumah, ya tidak masalah nyetok makanan yang banyak untuk cucu. Tapi kalau tidak seperti itu nanti jadi mubadzir. Maka perhatikan ini, silahkan makan makanan, minum minuman, silahkan stok makanan dan juga minuman, tapi jangan berlebih-lebihan, ya, supaya kita tidak terjatuh ke dalam perangkap yang disebut dengan tabdzir. Innal mubadzirin kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya para pelaku mubadzir itu adalah teman-temannya setan. Mau berteman dengan setan? Barakallahu fikum. Kemudian dari sini kita juga bisa mendapatkan keteladanan dari sosok sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berbuat seperti itu ternyata dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjaga diri dari segala sesuatu yang barakallahu fikum bisa membangkitkan syahwat, bisa membangkitkan nafsu. Semakin banyak makan semakin besar nafsu. Semakin banyak makan semakin besar syahwat. Maka kenapa orang-orang atau anak-anak muda yang belum punya kemampuan untuk ba'at, ya dianjurkan oleh Nabi supaya banyak berpuasa. Karena puasa ini meredam syahwat. Berarti kalau orang banyak makan, berlebih-lebihan di dalam makan, itu akan membangkitkan, menggelorakan syahwat yang sangat besar. Dan orang kalau syahwatnya sudah sangat besar, bisa menyeret dia ke dalam kebinasaan. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dari sini juga kita bisa mengambil pelajaran dibolehkannya menolak suatu undangan apabila kita punya alasan syar'i untuk menolaknya. Misalnya di tempat undangan itu ada sesuatu yang barakallahu fikum menjadikan kita tertahan secara syariat untuk menghadirinya. Mungkin ada maksiat, mungkin ada ikhtilat, mungkin ada khamr dihidangkan, mungkin barakallahu fikum kita tahu undangan itu undangan yang tidak terjaga dari perkara-perkara yang haram. Ada sesaji di situ, ada acara-acara bid'ah di situ, atau ada acara-acara maksiat di situ. Ada organ tunggalnya,
penyanyinya perempuan yang pakai baju katanya you can see, gitu ya. Kamu tidak boleh lihat. Can belakangnya ada T-nya. Ya. Nah, itu adalah alasan syar'i untuk kemudian kita tidak menghadirinya. Nah, termasuk hal-hal yang bisa membinasakan kita, bisa membangkitkan syahwat kita, termasuk hidangan-hidangan makanan yang kalau kita datang ke situ khawatir kita tidak bisa menahan nafsu, menahan syahwat perut kita. Kalau kambing bakar itu enak gak ibu? Oh enak, kambing bakar itu lezat sekali. Kadang kalau kita lupa diri, itu bisa membinasakan kita. Kan kadang ada kejadian, ya semua dengan takdir Allah, namun kan ada wasilah-wasilahnya. Ada orang saking senangnya dengan Idul Kurban, akhirnya dia kebablasan, ya, tiap hari makan daging kambing. Makannya bukan hanya dibakar, ditongsengkah, digulekah, begitu kan, dengan bumbu macam-macam, santan ini dan itu, bukan karena dagingnya ya, tapi karena bumbu-bumbu olahannya yang mungkin kurang sehat atau dikonsumsi secara berlebih-lebihan. Ternyata akhir dari hari tasyrik masuk UGD. Kenapa bu? Tensi dan kolesterol. Bahaya kan? Bahkan ada yang sampai menyebabkan kematian. Ya, saya pernah tahu ada seseorang yang meninggal dunia itu setelah Idul Adha. Dikatakan oleh orang-orang katanya were daging kambing. Were itu apa ibu? Keracunan, overdosis, kelebihan makan daging kambing. Nah nanti Lebaran Idul Adha, ya hati-hati, jangan mentang-mentang menikmati daging kurban. Bukankah Idul Adha dan 3 hari tasyrik itu ayyamu aklin wa syurbin? Bukankah itu hari-hari kita makan, hari-hari kita minum? Iya betul, sebagaimana hadis Nabi. Tapi kalimat akhirnya jangan dihilangkan. Ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillahi ta'ala. Ada itu kalimat akhirnya. Hari-hari tasyrik juga adalah hari-hari untuk kita berzikir kepada Allah. Salah satu makna zikir kepada Allah adalah mengingat batasan-batasan Allah, mengingat batasan-batasan syariat Allah. Dalam hal makanan ada batasan syariat. Kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan makan, silahkan minum kalian, tapi ingat, ini batasan syariat nih. Jangan kalian berlebihan. Jangan mentang-mentang ini hari makan, hari minum. Iya, betul. Tapi Anda juga harus ingat hari tasyrik itu adalah hari untuk kita berzikir kepada Allah. Maka jangan lupa batasan-batasan syariat, terutama dalam hal makan dan minum. Ya, ini gimana? Hari pertama Idul Adha sarapan sudah dengan sop kondro, ya, dari sapi pertama yang disembelih. Nanti makan siangnya coto Makassar, ya. Makan malamnya sop saudara, ya. Hari kedua pagi-pagi sudah sarapan nasi rawon, gitu kan? Siangnya makan rendang daging sapi, ya. Malamnya barakallahu fikum makan tongseng kambing. Insya Allah hari ketiga masuk UGD, ya kan ibu? Hari ketiga aja masuk UGD. Jadi berlebih-lebihan.
maka hati-hati. Boleh, silahkan ya. Tapi dengan batasan. Maka kalau kemudian di tempat undangan itu kita khawatir ada sesuatu yang barakallahu fikum kita tidak akan tahan dari godaan, bisa membangkitkan syahwat, maka tidak masalah, menolak baik-baik. Barakallahu fikum. Berikutnya di hadis yang diterima dari jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lam yakulin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khiwanin hatta ala khiwanin hatta mata. Wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata." Rawahu Al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu wala ara syatan samitan bi'ainihi qat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas, belum pernah makan di atas meja khiwan. Meja khiwan itu ya meja makan kalau di kita ya. Sampai beliau meninggal dunia. Dari sini saja sudah jelas menunjukkan kebersahajaan Nabi. Tidak punya meja makan. Ibu kalau ke umroh itu, kan itu ada ya museum-museum peninggalan Nabi, bagaimana rumah Nabi, ada apa namanya ini, ya museum-museumnya dibuatkan sedemikian rupa sebagai gambaran supaya kaum muslimin itu tahu bagaimana rumahnya Nabi, gitu ya. Rumahnya Nabi itu ternyata sangat sempit. Kamarnya Ibunda Aisyah itu sangat sempit, apalagi ketika Nabi sudah dikubur di situ. Dibagi dua lagi, kan begitu. Barakallahu fikum. Kemudian tidak banyak perkakasnya. Ya kan Ibu? Tidak banyak perkakasnya. Di kita Masya Allah rumah tipe 36 saja isinya perkakas semua, gitu ya. Sampai tidak ada ruang gerak. Kenapa? Karena semuanya isinya barang ya. Nah, meja makan saja Nabi tidak pernah sampai matinya. Beliau tidak pernah makan di atas, makan di meja hidangan. Kemudian wa ma akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Beliau juga belum pernah makan roti berukuran besar, roti yang sangat lembut. Muraqqaqan artinya adonan tepungnya itu tepung yang sangat lembut. Beliau belum pernah makan roti berukuran besar dan lembut sampai meninggal dunianya. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Di satu riwayat yang juga milik Imam Al-Bukhari disebutkan ya, wala ra'a syatan samitan bi'ainihi qat. Beliau belum pernah melihat kambing guling secara langsung. Masyaallah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini ya versinya kita berarti sangat bersahaja. Sangat bersahaja. Ada orang mungkin ya sekali makan hidangan bisa berjuta-juta, gitu ya. Luar biasa Ibu. Sebagian kalangan itu makan siang sekali makan 1 juta itu biasa. Bahkan ada yang makan bertiga itu sampai puluhan juta ya. Saya sering menceritakan ya, ada teman dari teman kita itu ya, cerita dia mendampingi bosnya, owner perusahaannya ke Bali, makan di satu restoran, mungkin bintang 7 itu restoran ya. Itu cuman bertiga berempat sama dia ya. Makanan seafood yang ya kecil-kecil itu potongan ikannya, nggak tahu ikan apa, kadang sebagiannya mentah begitu kan. Hidangan sederhana sebetulnya, kelihatannya kecil saja, tidak banyak yang dihidangkan. Tapi ketika barakallahu fikum lihat struknya itu sampai 30 sekian juta. 30 sekian juta.
Yang stroke ini kalau kita lihat bikin kita stroke gitu ya. 30 juta lebih. Luar biasa Ibu. Ada yang pernah makan segitu gedenya? Kalau 30 juta, Masya Allah, satu kelurahan bisa makan itu. Ya Ibu, satu kelurahan bisa makan. Ini hanya untuk 3 orang, 4 orang saja. Dan itu biasa ternyata di sebagian kalangan. Ini cerita-cerita kini luar biasa Ibu. Ternyata ada orang-orang model begitu. Bersamaan dengan itu banyak rakyat kita yang sangat miskin, kelaparan. Gitu kan? Saya juga pernah dapat cerita ini langsung dari orangnya. Jadi dia punya kedai kopi gitu ya. Di satu kawasan tempat makan itu. Beliau punya kedai kopi, kafe kopi. Ceritaanlah bareng kita sama teman-teman. Nah beliau cerita, Ustaz, ada itu di Balikpapan baru. Itu kopi yang satu cangkirnya 400.000. Satu cangkirnya 400.000. Dan itu orang sampai menanti-nanti Ibu. Kafe itu belum buka, orangnya sudah pada datang di situ, pengen ngopi di situ. Sampai yang punyanya ditelepon, kapan ini buka? Ternyata ada sebagian kalangan yang gaya hidupnya itu luar biasa begitu. Ibu pernah makan satu cangkir kopi 400.000, ya. Mending sedekah buat makarimul akhlak Bu ya. Satu cangkir, ya. Masya Allah, 400.000. Saya juga terbengong-bengong mendengar ceritanya. Benarkah Pak? Iya benar. Soalnya saya pernah Ustaz diajak oleh bos-bos Pertamina katanya begitu. 400.000, luar biasa. Mungkin ada yang lebih gede lagi, lebih mahal lagi. Nah ini kalau kita bicara kebersahajaan, ya jauh dari istilah kesederhanaan dalam makanan dan minuman. Bukan berarti tidak boleh selama itu halal thayyib, tidak merugikan orang dan dianya orang yang mampu, tidak ada masalah. Tapi kan ada yang lebih manfaat dan maslahat dari sekedar itu. Dan seorang muslim itu hidupnya dia selalu mencari sesuatu yang lebih aslah, lebih anfa', lebih maslahat dan lebih manfaat. Asas kemaslahatan dan kemanfaatan itu yang dia cari. Sehingga tidak masalah kita jadi orang kaya, tapi kita tetap bersahaja dalam makanan dan minuman. Kenapa? Karena kekayaannya dia dermakan untuk kebaikan. Itu jelas lebih anfa', lebih aslah, lebih bermanfaat dan lebih bermaslahat. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka hadis-hadis seperti ini menjadi cerminan bagi kita, menjadi timbangan bagi kita untuk kita ngaca diri, untuk kita menimbang diri. Kalau kita merasa orang yang sangat sederhana, coba bandingkan dengan kesederhanaan dan kebersahajaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Taib. Maka di sini dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran, dianjurkan, disunnahkan tidak menyerupai orang yang suka bermegah-megahan, orang yang suka berlebih-lebihan, orang yang sombong dalam makanan, minuman dan juga pakaian. Ada sebagian orang itu ibu gengsi kalau tidak pakai baju yang branded kata orang, gitu ya. Ada itu. Orang beli kaos itu 100.000 3 itu di pasar kaki 5. Nah dia mah gengsi. Ya kaos saya ya minimal yang harga 1 juta, gitu ya, branded. Padahal sama saja, kena keringat bau juga, ya.
Kan nggak ada itu kaos yang katanya mahal jutaan rupiah, kalau kena keringat langsung jadi harum keringatnya. Kalau ada saya juga mau beli, Bu. Gitu. Ternyata nggak ada, tetap saja. Apalagi orangnya memang bau ketiaknya, tetap saja bau. Gitu ya. Maka di sini ada anjuran untuk tidak menyerupai mereka. Jangan menyerupai mereka. Taib. Dan pembahasan seperti ini bukan berarti kita tidak boleh kaya, tapi bersahajalah. Bersahajalah walaupun kita ini orang kaya. Kenapa? Karena kekayaannya lebih banyak dia dermakan untuk Islam dan juga kaum muslimin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini juga kita bisa memahami bagaimana kezuhudan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia dan penolakan beliau terhadap berbagai kenikmatannya, serta bagaimana upaya beliau melarikan diri dari segala godaan dunia. Beliau sering bergabung dengan fuqara dan masakin di dalam hidangan makanan, minuman, dan juga kasih sayang serta sikap baik terhadap mereka. Dan Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersama dengan fuqara masakin itu sejatinya akan selalu membangkitkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan ketika kita bergaul dengan orang kaya. Ya, sering kita memiliki perasaan merendahkan, menghinakan nikmat Allah yang ada pada diri kita gara-gara circle-nya circle orang-orang kaya. Akhirnya memandang nikmat Allah yang ada pada diri kita itu tidak ada apa-apanya. Ini berbahaya. Ya, walaupun sebagian orang memandang katanya gaul sama orang miskin itu virus yang sangat membahayakan. Virus apa namanya? Virus madesu. Ya. Masa depan suram, masa depan runyam. Maka bergaulah dengan orang-orang kaya supaya kamu terbangkitkan semangatnya untuk bisa menjadi orang kaya. Begitu kan ibu, sebagian orang ahli dunia itu ya begitu. Motivator itu rata-rata nasihatnya begitu. Jangan mau gaul sama orang miskin, nanti kamu ketularan miskinnya. Gaulah dengan orang kaya supaya ketularan kayanya. Begitu kan, Bu? Ya. Ibu, yang banyak masuk Islam, orang-orang yang di sekitar Nabi itu rata-rata siapa? Fuqara dan masakin, du'afa. Apakah kemudian mereka menjadi orang-orang yang hina di dunia? Tidak. Justru mereka menjadi orang-orang yang harum namanya di dunia sebelum mereka harum namanya di kehidupan akhirat. Siapa yang tidak kenal Abdullah bin Mas'ud? Siapa yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib? Siapa yang tidak kenal dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Siapa yang kemudian tidak kenal dengan fuqara, masakin dan du'afa'us sahabah? Mereka banyak dari kalangan du'afa, fuqara dan masakin. Namun Allah angkat derajat mereka dengan kefakiran, kemiskinan mereka. Akhirnya mereka sering membersamai Nabi. Sampai kemudian Abu Hurairah menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5.000 sekian hadis. Maka perhatikan ini, kebersahajaan ini harus menjadi gaya hidup seorang muslim. Sekali lagi, bukan tidak boleh kita jadi orang kaya, bukan. Tapi bersahajalah di dalam kekayaan, supaya kekayaan kita lebih banyak didermakan untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis berikutnya dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daql ma yamla'u bihi batnuh. Kata Nu'man bin Bashir, aku pernah menyaksikan Nabi kalian dan beliau tidak mendapatkan kurma terburuk sekalipun yang dapat mengisi perutnya. Jadi sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir pernah memergoki Nabi, beliau tidak punya makanan walaupun kurma dengan grade yang terendah sekalipun. Luar biasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di sini menunjukkan bahwa Nabi kadang mengalami keadaan di mana beliau tidak punya cukup makanan. Kenapa? Karena beliau lebih senang berdakwah dan tidak mau mengikuti syahwat. Jadi beliau keadaannya seperti itu bukan sedang menyusah-nyusahkan diri sendiri. Tapi demikianlah keadaan beliau yang sangat bersahaja. Beliau lebih memilih kesenangan, kenikmatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang kenikmatan, kesenangan di dunia ini. Karena jelas yang ada di sisi Allah itu lebih istimewa. Makanya Nabi mewanti-wanti umatnya bahwa fitnah terbesar umat ini adalah harta. Umat akhir zaman. Umat akhir zaman sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Makanya Nabi sangat besar keteladanannya di dalam kebersahajaan. Supaya apa? Supaya menjadi rem pakem bagi umatnya yang berada di akhir zaman dengan fitnah dunia yang sangat besar. Fitnah dunia yang sangat besar. Dunia ini kan dibentangkan oleh Allah ya di masa-masa ini. Sehingga kemewahan, gemerlapnya dunia itu menyilaukan banyak sekali umat ini. Ya. Baik orang-orang berilmunya, lebih-lebih lagi orang-orang awamnya. Maka di sini keteladanan dari Nabi sangat besar sekali. Ada memang sebagian Nabi dan Rasul mereka dianugerahi oleh Allah kekayaan yang sangat besar. Kita mengenal Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam dengan kerajaannya yang sangat luar biasa. Kita mengenal juga Nabiullah Yusuf ya setelah melewati berbagai macam ujian, penderitaan, namun akhirnya beliau menjadi sosok yang berkelimpahan. Barakallahu fikum. Namun tetaplah fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad. Nabi Muhammad itu sayyidul awwalina wal akhirin. Beliau sayyidul anbiya wa imam al mursalin. Maka kita umatnya, umat akhir zaman ya, harus sungguh-sungguh mencontoh dan meneladani beliau. Karena umat akhir zaman ini ibu banyak yang tidak lulus ya dari godaan dunia, dari gemerlapnya dunia. Banyak yang tidak lulus dan itu kan sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Fitnah terbesar umat ini adalah harta. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut satu hadis lagi. Diterima dari jalan sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hina bta'athahu Allah taala hatta qabadahu Allah taala." Rasulullah, kata Sahal bin Sa'ad,
tidak pernah melihat roti putih yang terbuat dari tepung yang murni yang halus. Mulai kapan itu? Min hina bta'athahu Allah Ta'ala, sejak beliau diutus oleh Allah menjadi seorang rasul, hatta qabadahullah, sampai beliau diwafatkan Allah Azza wa Jalla. Begitu keadaan Nabi, tidak pernah melihat, melihat saja tidak, apalagi mencicipi, apalagi memakannya. Belum pernah beliau melihat. Kalau kita kan minimal pernah melihat kan ibu ya, jalan-jalan di mall nggak punya duit, ya ternyata buat bakar kalori saja. Kadang ngelihat itu harumnya ada toko roti gitu, cuman ngelihat saja, ini harganya 300.000. Kan pernah dipamer-pamer tuh roti yang 400.000 tuh, ya. Ada roti yang sekian ratus ribu. Nah kita minimalnya di masa ini ya minimalnya melihat, pernah melihat gitu kan. Barakallahu fikum. Mungkin di antara kita, di antara ibu-ibu di sini ada yang pernah merasakannya. Yang roti 400.000 itu bu, ada yang pernah bu? Kan ada itu yang bolu apa namanya, bolu tar. Itu ada yang 500.000 bulat gitu kan. Berarti itu kalau dipotong satu dibagi 8 ya satunya bisa jadi 50.000 itu satu potongnya. Barakallahu fikum. Di tempat-tempat makan yang enak itu kan bolu kecil aja yang berlapis itu ya satu piring kecil 60.000 harganya. Belum pajaknya itu, baru harganya saja. Taib. Nah Nabi itu melihat saja belum pernah, sampai meninggalnya, sampai wafatnya. Kemudian faqila lahu, lalu ada yang bertanya kepada Sahal, hal kana lakum fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam manakhil? Apakah pada masa Rasulullah, ya, ada yang bertanya kepada Sahal, apakah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak terdapat ayakan? Ayakan itu alat untuk mengayak. Jadi gandum yang ditumbuk itu diayak sehingga menghasilkan tepung gandum yang halus. Begitu. Nabi kan tidak pernah melihat saja tidak. Di hadis yang tadi, di hadis sebelumnya Nabi tidak pernah makan apa tadi? Roti yang besar dan halus, menunjukkan bahwa roti gandum Nabi itu dengan adonan yang kasar. Makanya ada yang bertanya di sini, apakah pada masa Rasulullah tidak terdapat ayakan? Maka kemudian Sahal menjawab, Rasulullah tidak pernah melihat ayakan sejak beliau diutus oleh Allah sampai diwafatkan olehnya. Masya Allah, ayakannya saja tidak pernah lihat. Ayakannya saja tidak pernah lihat. Maka apalagi hasil ayakan itu. Lebih-lebih mencicipinya, lebih-lebih memakannya, tidak pernah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Lebih lanjut, kemudian ditanyakan kepada Sahal, kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ir? Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhulan min hin ibta'athahu Allah taala hatta qabadahu Allah. Rasulullah tidak pernah melihat ayakan sejak beliau diutus oleh Allah sampai beliau diwafatkan olehnya. Ditanyakan lagi kepada Sahal, kaifa kuntum ta'kuluna asy-sya'ir ghaira mankhul? Bagaimana kalian memakan gandum
tanpa diayak terlebih dahulu. Kemudian Sahal mengatakan kunna nathanuhu wa nanfahuhu, itu ayakannya. Apa Ibu? Kata Sahal, kami menumbuk gandum itu dan meniup-niupnya sehingga terbanglah apa yang terbang, dan sisanya kami basahi dijadikan adonan. Ibu-ibu, ada orang-orang zaman dulu di sini? Ada Bu? Yang hidup di tahun 70? Ada Bu? Tahun 70 itu sudah dewasa gitu. Di zaman itu Bu, ada ayakan? Sudah ada kan? Sudah ada. Ya. Sudah ada. Orang zaman sekarang nih, anak-anak apa istilahnya? Gen alpha gitu ya. Barakallahu fikum. Mungkin tidak tahu, sama-sama tidak tahu ayakan, tapi bukan karena tidak ada ayakan. Mereka tahunya sudah jadi tepung yang sangat lembut. Berarti dengan alat yang sangat canggih, melebihi ayakan yang ada. Masya Allah, berbeda jauh. Nah itulah akhir zaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ternyata. Jadi Nabi itu kalau numbuk gandum tidak diayak, ditumbuk, kemudian setelah itu ditiup-tiup. Mungkin ini terjadi di mana ada mungkin sebagian orang yang seperti itu, yang hidup-hidup di pedalaman, ya. Di wilayah-wilayah tertentu yang masih, ya kata orang Badui begitu ya. Itu kan juga begitu. Numbuk padi huma itu kan tidak pakai alat penggilingan. Ditumbuk aja pakai halu. Ya. Ditumbuk, nanti di tapian itu pakai wadah nyiru itu. Apa di sini namanya, Bu? Tampan. Ya begitulah, yang dianyam dari bambu itu. Nanti digoyang-goyang tertentu. Kalau ibu-ibu kadang berirama, enak banget. Saya tuh senang waktu kecil dengerin atau ngelihatin ibu-ibu yang napian beras itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Ada iramanya. Ada iramanya. Barakallahu fikum. Tidak mengenal penggilingan. Ya, tidak mengenal penggilingan. Ya ada mungkin. Ya, tapi tidak sesederhana di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hadis ini terdapat di Sahih Al-Bukhari. Dari hadis yang mulia ini, ya sangat jelas bagaimana kebersahajaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau tidak pernah lihat ayakan, ya melihatnya saja tidak, apalagi hasil dari ayakan itu. Roti gandum, roti halus putih yang sangat lembut, tidak pernah. Apalagi mencicipinya, apalagi memakannya. Taib. Ini semua menggambarkan kebersahajaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faidah yang lain dari hadis ini, dibolehkan meniup gandum dan biji-biji yang lainnya setelah ditumbuk supaya kulitnya berterbangan. Dengan demikian, larangan meniup makanan itu ditujukan kepada makanan yang sudah matang, makanan yang sudah masak. Berarti kalau yang belum masak tidak masalah. Numbuk jagung supaya kulit-kulit yang tidak bermanfaatnya terbuang, boleh ditiup. Ya, atau kita punya
beras misalkan tidak digiling di penggilingan padi, tapi cuma ditumbuk-tumbuk, kan masih sangat mungkin bercampur dengan sisa-sisa gabahnya. Maka boleh beras itu ditiup-tiup atau jagung itu ditiup-tiup. Barakallahu fikum. Karena penjelasan larangan meniup makanan itu ditujukan kepada makanan yang sudah masak. Baik. Di dalam hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya juga ada anjuran meninggalkan kebiasaan orang-orang kaya yang suka berlebih-lebihan dalam hal makanan, minuman dan juga pakaian. Apa yang sekiranya mengantarkan kita kepada berlebih-lebihan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh orang-orang kaya yang tentu tidak memiliki ilmunya, maka jauhi itu. Ya, di kita ini orang miskin saja pura-pura kaya atau miskin berlagak kaya. Kan banyak yang begitu, Bu. Ya, apalagi demi konten gitu ya. Demi barakallahu fikum untuk tayang di media sosial, demi update status gitu ya. Bahkan ada orang yang naudzubillah berlagak orang-orang kaya punya banyak duit, ternyata dari hasil ngutang. Kan ada begitu. Orang punya hutang banyak kepada orang lain, dia lupa update status, tidak matiin dulu tuh orang yang dia berhutang kepadanya. Oh, jalan-jalan dia piknik pelesiran. Akhirnya kebaca statusnya di WA lah gitu ya. Hebat ya antum ini, hutang puluhan juta ke anak belum dibayar, antum enak-enakan pelesiran, keluar pulau, keluar provinsi. Malu nggak begitu, Bu? Malu harusnya. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Maka perhatikan ini, timbang diri kita dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Pelajaran berikutnya, sebagian pendapat menyatakan bahwa membuat ayakan itu bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melihat ayakan ya. Jadi kalau ada yang membuat ayakan itu bid'ah. Tapi pendapat ini pendapat yang keliru, pendapat yang tidak benar. Kenapa? Karena ayakan itu tidak ada kaitannya dengan amal ibadah. Ayakan itu kan sarana, dia adawat, dia alat ya. Dia bukan tujuan. Dan penggunaannya juga tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka kalau ada yang berpendapat itu bid'ah, ini pendapat yang tidak benar. Memang di zaman Nabi tidak ada ayakan. Maksudnya Nabi tidak pernah melihat ayakan. Begitu ya. Apalagi dengan barang-barang sekarang ini. Zaman Nabi ada HP, Bu? Nggak ada. Nggak ada mukabbir as-saut. Tidak ada pengeras suara, mic, speaker yang seperti ada di hadapan kita ini. Tidak ada pesawat terbang, mobil saja nggak ada, motor saja nggak ada. Tapi kan itu semuanya adawat, itu wasail, ya, itu wasilah, itu alat-alat saja. Ya, dia bukan goyah, ya bukan tujuan. Maka tidak masuk kategori bid'ah. Barakallahu fikum. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah 1 jam. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan ini jadi pemanasan buat kita setelah libur panjang. Karena mengawali kegiatan itu memang butuh ya motivasi tinggi, kan begitu Ibu ya. Kadang kalau nggak gugu nafsu
ya males gitu ya. Apalagi masih suasana Syawalan gitu kan. Tapi alhamdulillah, semoga Allah menjaga keistiqomahan kita, semangat kita di dalam belajar ilmu agama. Baik Ibu, sampai di sini saja. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga berfaedah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.